Hai guys, selamat datang di Marketing Talks. Di episode kali ini ada yang spesial nih. Bukan cuma karena tempatnya yang spesial, tapi juga orang yang bakal ngobrol sama gue juga sangat-sangat spesial. Karena apa ya? Kayak senior gitu kali ya dalam menjalankan media tentang marketing. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja gue kenalin kali ya. Ini dia, Iwan Setiawan. Di ranah marketing, siapa sih yang gak pernah ngedengar istilah marketing X.0? Ya mulai dari 1.0, 2.0, 3.0, sampai kabarnya kita tuh bakal segera memasuki eranya 7.0 loh. Well, secara teori sih kita mungkin paham tipis-tipis nih. Tapi sebenarnya kita tuh tahu gak sih apa yang mendasari lahirnya framework X.0 ini? Sebenarnya Pak Hermawan tuh punya mimpi karena beliau itu 80 tahun soon. 8.0 itu di ulang tahun ke-80 jadi pas 80 gitu. Jadi sebetulnya memang banyak yang berpikir bahwa ini tuh sebuah fase yang harus dikejar gitu. Padahal yang gak mesti dikejar juga. Era pertama tuh era rasional. Jadi yang penting produk tuh bagus, fiturnya lengkap, maka orang akan beli. Kemudian di era berikutnya lebih emosional. Kadang-kadang produknya itu sendiri udah sulit Jadi sebetulnya buku 3.0 itu judulnya aslinya bukan 3.0. Oke. Judul aslinya adalah spiritual marketing. Orang marketing itu kadang-kadang nggak punya sensitivitas terhadap marketnya karena membaca segala sesuatu hanya dari dashboard. Dan itu yang membuat akhirnya marketing tuh kehilangan seninya. Anak-anak muda yang belajar marketing itu justru belajarnya optimasi, bukan seni mengcapture insight. Nah, akhirnya 7.0 itu memang mengingatkan kembali bahwa kita harus kembali ke Eits, kembali kemana tuh ya kira-kira? Yuklah barengan sama Mas Iwan Setiawan, co-author Marketing X.0 Series sekaligus CEO of Marketplace dan Marketeers. Langsung aja deh kita bahas dan pahami lebih lanjut soal framework ini. And well, gak cuma bakal ngobrolin frameworknya aja, Mas Iwan juga bakal nge-share banyak banget hal soal dinamika marketing selama 20 tahun terakhir. So, please just keep watching and enjoy! Hai Mas Iwan. Halo Ica, Thank apa you kabar? so much buat waktunya, tempatnya ini keren banget loh. Kita ke Iya, bulan kita baru aja buka bulan Mei Mei tahun 2020. ini. Oke. Iya, jadi baru beberapa bulan. Dan siapapun bisa berkunjung ke sini Bisa, ya berarti tinggal ya. reserve saja online di website Museum of Oke. Marketing. Oke, iya. Jadi sekarang gue sama Mas Iwan tuh lagi ada di Museum of Marketing. Dan di sini kalau kalian berkunjung ya banyak banget sih info-info atau apa nih nyebutnya ya, peraga-peraga, Bisa artifact gitu ya iya ya mungkin. pokoknya Tapi kayak modern artifact. iya Ya. ya kayak perjalanan dan info-info tentang marketing menarik banget sih. Kalian harus main ke sini. Anyway, apa kabar Mas Iwan? Baik. Senang sekali bisa ketemu hari ini. Iya nih aku juga seneng nih, deg-degan juga. Kayak mau berguru banyak soal marketing nih. Anyway, mungkin langsung aja kali ya Mas. Boleh. Biar kita lebih cair nih, lebih akrab nih. Cerita dulu kali ya Mas Iwan tuh sebenarnya mungkin lebih ke ceritain sebenarnya Mas Iwan tuh tertarik ke marketingnya dari kapan, karir awalnya gimana, dan kalau nggak salah kan S1-nya teknik Teknik industri. ya. Nah boleh dong Ya. ceritain soal itu dulu kali. Iya, sebetulnya mungkin ini destiny yang awalnya hampir tertukar. Ah, gimana tuh? Jadi saya tuh sebenarnya lulus cukup cepat dari teknik industri. Teknik industri saya di UI ketika itu hanya ada 3 orang yang lulus 3,5 tahun. Biasanya kan 4 tahun. Oke. Kami bertiga itu memang yang cukup nekat lah gitu. Mempercepat segala sesuatunya. Oke. Skripsi duluan dibanding yang lain. Dan akhirnya 1 dari 3 itu melanjutkan bisnis keluarga. 2 diantaranya sebenarnya sudah di set up oleh dosen pembimbing kami ketika itu untuk punya karir masing-masing. Saya agak lebih diem orangnya, jadi diplot untuk jadi banker sebenarnya. Oke. Udah kamu di belakang layar aja katanya. Kayaknya Iwan nih cocok jadi banker. Sementara teman saya satu lagi yang lebih talkative, itu kayaknya kamu cocok di marketing katanya. Oke. Nah somehow kita dua-duanya nggak ada yang end up di plot itu. Dan kita malah tukeran. Oh yang itu malah di banker. Sampai sekarang dia masih di banking, saya dari awal karir di marketing. Oke. Lu boleh ceritain titik awalnya itu nggak Mas? Sebetulnya saya apply kemana-mana seperti orang baru lulus pada umumnya ya, nggak ada yang aneh di situ. Saya cuma punya beberapa choices.
Tapi salah satunya yang paling stand out adalah ya di Mark Plus ketika itu. Round of interviewnya sangat cepat ya, cuma 1 hari tapi bisa 7-8 kali interview gitu. Tapi yang mungkin menurut saya paling menarik adalah momen ketemu Pak Hermawan di interview terakhir. Kurang lebih interview ke-8 gitu. Nah, Pak Hermawan ketika itu sudah maestro marketing ya. Pak Hermawan Kartajaya ketika itu sangat terkenal, tapi saya tidak kenal. Saya belum kenal sebenarnya. Jadi setelah ketemu, baru saya cek siapa sih yang saya ketemuin tadi barusan gitu. Ternyata orang yang sangat terkenal. Nah, saya melihat ada kemiripan antara kami berdua ketika itu. Saya sangat jauh lebih junior ya tentunya dari sisi usia. Tapi saya melihat bahwa kita sama-sama senang modeling dalam arti menggambar konsep menjadi sebuah framework. Ya kelihatan sekali bahwa Pak Hermawan tuh gemar sekali karena dari buku-bukunya selalu kalau bicara konsep marketing selalu ada gambarnya. Nah saya senang gambar-gambar begitu sebetulnya. Karena berpikir secara struktur itu dipermudah kalau kita punya framework. Dari situ awal mulanya akhirnya tertarik dengan marketing karena dengan sosok yang punya kemiripan. Saya kira kalau marketing itu framework base seperti gaya Pak Hermawan, saya kayaknya cocok nih. Kalau marketing ketika itu saya encounter pertamanya bukan seperti itu, mungkin saya nggak tertarik sama sekali. Oke, jadi ini tuh kayak perpaduan antara pertemuan dengan Pak Hermawannya juga, terus bertemu, oh kayaknya ada kemiripan bagaimana kita melihat dunia marketing ini, sehingga itu yang membuat Mas Iwan jadi tertarik. Tapi sebelum itu Mas, sebelum ngelamar atau di selama proses itu deh, sebenarnya setahu apa sih sama marketing gitu? Udah kuliah cuma 1 mata kuliah marketing management ada. Teknik industri untungnya belajar semua kan ya. Ada kuliahnya dan saya cukup senang dengan kuliah itu. Tapi nggak menonjol secara luar biasa. Jadi biasa aja sebetulnya. Dan saya rasa bukan itu titik pertama pahamnya. Saya akhirnya kalau looking back baru bisa surprise ketika lihat lagi nama Philip Kotler di buku-buku saya ketika itu. Kan bukunya marketing management, pasti Philip Kotler namanya. Saya nggak mungkin bisa predik many years later habis itu bisa working with Philip Kotler. Mas, mungkin langsung masuk ke role kali ya di Marketeers dan Mark Plus dari dulu sampai sekarang dan mungkin spesifiknya ke sekarang. Itu Mas Iwan lebih ke handle apanya sih kalau boleh tahu di Marketeers dan Mark Plus? Saya sebetulnya paling banyak di consulting. Jadi dari awal karir sebenarnya jadi analis untuk tim consulting di Mark Plus. Tapi saya banyak akhirnya terlibat di penulisan buku. Bahkan saya sempat pindah sebetulnya dari Mark Plus ke ketika itu ada anak usaha namanya Marketeers yang sampai sekarang saya jadi pegang lagi. Jadi kayak semacam deja vu sebetulnya. Saya 20 tahun lalu mungkin ya sudah masuk Marketeers. Padahal apply-nya ke Mark Plus, working-nya di Mark Plus, tapi sudah terlibat banyak di penulisan. In terms of consulting, saya sebetulnya banyak menangani klien. Saya mengibaratkan tuh saya kayak dokter marketing, karena kayak praktek. Itu yang sebenarnya membuat akhirnya jadi ngerti banyak tentang marketing. Marketing belajar dari buku itu nggak bisa truly understand mendalam. Yang membantu itu adalah prakteknya. Banyak kan dokter pinter dan lain-lain, tapi kalau nggak pernah praktek, nggak pernah serious cases atau heavy cases, mereka akhirnya nggak akan pernah punya pengalaman itu. Nah, saya beruntung karena di Mark Plus itu kliennya banyak sekali lintas industri. Awal-awalnya saya agak kaget melihat begitu banyak problem yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia lintas industri. Lama-lama problem itu berulang, sebetulnya terjadi di hampir semua. Ada patternnya ya? Ada patternnya, jadi sebetulnya ada obatnya untuk penyakit tertentu gitu. Kalau ada masalah, asal kita diagnosanya tepat, kalau di kedokteran ada hasil lab yang bisa kita jadikan referensi. Di sini kita juga melakukan riset pasar, jadi bisa tahu kira-kira yang tepat obatnya seperti apa. Lama-lama banyak pengulangan atau ada pattern yang terlihat. Nah pattern itu yang akhirnya saya jadikan bahan nulis, saya jadikan framework, akhirnya jadi buku dan seterusnya gitu. Mas, ini kan udah berapa tahun berarti ya? 20
tahunan, 21 tahunan di Mark Plus gitu kan. Dan pastinya udah bertemu dengan banyak sekali klien dengan masalah yang berbeda-beda juga. Tapi yang mau aku tanyain lebih ke sosok Mas Iwannya sendiri sih. Kayak dulu mungkin pertama kali encounter with Pak Hermawan, belum terlalu banyak tahu marketing, so akhirnya menjalani ini semua selama 20 tahun. Apa yang paling berbeda kali ya Mas ya? Artinya dulu tuh tak pikir nih marketing cuma begini. Ternyata setelah 20 tahun, wow gitu. Boleh ceritain kayak that feeling gitu gak di Mas Iwannya? At a personal level ya, saya terus terang awalnya gak cukup pede untuk berkarir di marketing. Ya mungkin karena selalu dibilang bahwa saya itu lebih introvert, saya lebih banyak diem, gak banyak ngomong gitu. Sementara stereotype orang marketing itu lebih talkative, vokal, lebih nyaman around people gitu. Ya, jadi saya selalu merasa saya kayaknya nggak born untuk ada di posisi ini atau punya karir di marketing. Tapi setelah lebih dalam mendalami, marketing itu sebetulnya tidak perlu sosok yang ekstrovert. Ya, justru lebih banyak advantage-nya being an introvert kalau ada di posisi marketing. At least in my perception saat ini. Karena pertama dia tugasnya beda dengan sales, tugasnya lebih pull ketimbang push. Jadi bukan dorong atau nawarin, maksa gitu, tetapi lebih supaya orang yang datang karena kita menciptakan daya tarik gitu. I see. Nah, daya tarik itu sebenarnya sumbernya datang dari kemampuan kita atau kepekaan kita listen. Dengerin kira-kira apa yang bisa menjadi angle komunikasi. Nah, kemudian kita gunakan pemahaman itu, kita communicate. Jadi ketajaman itu datangnya sumbernya dari not talking too much, being able to listen, dan itu yang kita pakai senjata itu. Selain itu, saya melihat bahwa marketing di era saya memulai itu sangat beda dengan 20 tahun kemudian. Dan mungkin karena juga terpengaruh oleh saya nulis Marketing X.0 series yang isinya marketing itu beradaptasi terus, sehingga memang menuntut saya untuk memetakan perubahan itu. Ya, perubahan ini sangat signifikan dan gonta-ganti. Jadi kalau dulu saya ingat marketing di awal-awal sekali, itu konseptualnya sangat kuat. Jadi kalau orang marketing dulu pasti ngerti STP, ada segmentation, targeting, positioning gitu. Bahkan positioning pun ada rumusnya dan hampir semua orang marketing tuh kalau bikin positioning ya disiplin bikinnya gitu. Lama-kelamaan ya mungkin sekitar 10-15 tahun kemudian marketing itu jadi tentang bermain platform algorithm. Jadi algoritma platform itu jadi lebih dominan. Istilah-istilahnya digeser. Karena platform itu jadi media yang populer, segmentasi jadi audience targeting. Ya, itu sebenarnya segmentation targeting. Walaupun kurang lebih mirip caranya. Ada demographic segmentation, mereka punya psychographic. Kalau di Meta Ads juga punya interest, behavior. Jadi kurang lebih polanya sebenarnya sama gitu. Tetapi jauh lebih teknikal sekarang. Dan itu yang membuat akhirnya marketing tuh kehilangan seninya. 20 tahun terakhir ini saya melihat marketing tuh makin teknikal. Anak-anak muda yang belajar marketing itu justru belajarnya optimasi. Ya, bukan seni mengcapture insight. Sehingga marketing itu terlalu teknikal. Ya, terlalu science boleh dibilang. Ya, yang membuat akhirnya hubungan dengan customer itu jadi sifatnya transaksional, emotional touch-nya hilang karena obviously kalau kita sangat technical, kita kehilangan sisi emosional itu dan akhirnya brand itu relationship-nya simply hanya hubungan technical saja dengan customer-nya. Oke, nah berkaitan sama itu mungkin masuk ke soal perjalanan marketing nih, X.0. Nah,
Mas Iwan terlibat dari marketing 3.0 karena 3.0. itu yang dibikinin buku ya. Betul. Starting dari itu. Nah mungkin boleh cerita soal itu kali Mas. Kayak secara konsep nih, mungkin kalau yang aku tangkep, konsep ini sendiri masih sering diartikan berbeda-beda. Kalau yang aku tangkap kadang, ada yang mengartikan ini adalah cara kita berkomunikasi. Ada yang mengartikan ini adalah cara kita menjalani bisnis melihat era ke era. Nah, mungkin boleh diceritain sebenarnya ini tuh konsep untuk apa dan bedanya 1.0 sampai 6.0 tuh apa secara singkat dan chronological. Oke. Jadi sebetulnya buku 3.0 itu judulnya aslinya bukan 3.0. Oke. Judul aslinya adalah Spiritual Marketing. Oke. Jadi kita punya Apakah ide itu? ketika itu di 2008 ya sebenarnya kita udah mulai ada konsep awalnya. Kita melihat kan marketing itu era pertama tuh era rasional. Jadi yang penting produk tuh bagus, fiturnya lengkap, maka orang akan beli. Okay. Harganya masuk akal, itu semua udah pasti akan sukses gitu. Which is true mungkin ya di era itu produk itu drive daya tarik membeli sebuah brand gitu. Kemudian di era berikutnya lebih emosional. Kadang-kadang produknya itu sendiri udah sulit diapa-apain lagi. Jadi produknya itu sudah stuck. Oke. Ya fitur itu kan sering apa sih bisa kita tambah terus ya. Lama-lama produk itu kalau fitur ditambah terus jadi terlalu mahal dan akhirnya nggak terjangkau. Yeah. Sehingga menjaga harga itu tetap di level yang terjangkau, tapi bermain-main terlalu banyak di produk itu nggak masuk akal dilakukan. Akhirnya banyak produk yang mendiferensiasi dirinya lewat emotional touch-nya. Okay. Barangnya sebenarnya sama aja, tapi membedakan dengan brand lain yang sejenis, yang mungkin produknya itu udah nggak bisa didifferentiate, udah komoditi. Ya, kalau mau didifferentiate jadi terlalu mahal, maka ya pakai emosional aja. Okay. Confidence. Jadi pakai sabun ini kamu lebih confident. Kamu misalnya pakai mobil ini kamu adventurous. Jadi diambil sisi psikografisnya gitu. Diambil sisi manfaat emosional atau image yang dibentuk dengan menggunakan produk itu. Akhirnya itulah era yang kita sebut emotional marketing. Jadi dari rational ke emosional. Kan mestinya kita ketika itu berpikir sederhana aja, mestinya berujungnya di spiritual dong, karena naturally kalau rasional, emosional ujungnya spiritual gitu. Okay. Tapi apa yang sebenarnya spiritual? Nah, ketika itu Pak Hermawan memang sedang menggodok konsep spiritual marketing. Oke. Jadi kayaknya nyambung nih bahwa kok ternyata sekarang makin banyak yang berbisnis dengan hati. Jadi jujur, tidak bohong. Marketing ketika itu image-nya boleh bilang rusak di tahun-tahun itu karena ngecap doang gitu ya. Banyak bohongnya, banyak klaimnya, banyak over emphasizing sesuatu yang nggak real gitu. Nah akhirnya jadi tepat nih momennya rasanya kita arahkan bahwa next evolutionnya itu memang spiritual, dan memang kalau di luar negeri sudah ngomong sustainability, sudah bicara tentang ya wellness, social impact gitu, arahnya sudah mengarah ke situ. Sehingga kalau kita terbitkan di Amerika itu udah pasti kena pasarnya gitu. Di Indonesia mungkin agak a bit behind. Makanya bukunya terbit di Indonesia juga telat setelah. Gitu, ada jeda. Ada jeda ya? Mungkin sekitar 2-3 tahun setelah buku versi Inggrisnya terbit. Akhirnya terbentuklah judul itu. Nah, ketika bukunya sudah jadi 2010 di awal tahun kurang lebih, manuskrip itu sudah jadi, cover sudah jadi. Cover itu tulisannya spiritual marketing. Kemudian tim editorial di publisher kami tuh ngelihat ini kayaknya nggak sell gitu. Judul ini tuh nggak sell karena ya spiritual marketing itu bukan sesuatu yang resonate buat Americans. Ya, akhirnya mereka bilang ayo kita brainstorming lagi, kita back to the drawing board, kita discuss lagi kira-kira arahnya gimana. Kemudian kita discuss, ini premisnya adalah pergeseran dari era pertama ke era kedua, era ketiga. Akhirnya muncul, kenapa nggak disebut aja ini era ketiga 3.0 gitu. Akhirnya muncul judulnya 3.0. Ganti total tuh judulnya. Termasuk manuskripnya kita adaptasi lagi. Ganti akhirnya jadi marketing 3.0. Terus kalau 4, 5, 6 itu bedanya apa tuh secara
Nah, sebenarnya 3.0 itu one off book rencananya. Jadi tidak ada 4, 5 dan sekian seterusnya. Jadi 7 tahun kita tuh berdebat mau sequel apa enggak, karena publisher udah minta terus. Jadi jarak antara 3.0 4.0 itu kurang lebih 7 tahun. Lama sekali itu. Isinya cuma berdebat aja. Sudah waktunya 4 apa belum? Sudah waktunya 4 apa belum? Kalau 4 apa gitu. Karena publisher selalu minta. Dan ternyata memang teknologi itu akan selalu jadi drivernya perubahan. Nah, ketika 2015 kita mengkonseptualkan 4.0 itu memang sosial media lagi besar-besarnya. Sudah mulai ada monetisasi lewat iklan di sosial media. Terus sudah mulai tractionnya mulai bagus dari sisi dimana TV mulai turun, terus pindah ke sosial media. Tadinya dianggap terlalu kecil untuk company to care too much about social media gitu. Sekarang akhirnya jadi salah satu yang dominan. Nah, kita melihat kayaknya akan telat kalau kita tidak move on ke the next phase gitu. Yaitu ke digital. Jadi 4 itu adalah moving from traditional to digital. Itu adalah jembatannya menuju ke digital. 1 to 3.0 itu sebenarnya ya conventional marketing pada umumnya yang fundamental. Akhirnya 4 itu tentang digital. Nah, kita menyadari bahwa begitu banyak yang terdigitalisasi itu kan punya dampak. Tentunya jadi datanya terkumpul banyak. Akhirnya natural progression-nya harusnya ke AI. Sebenarnya banyak yang nggak menyadari bahwa AI itu sudah ada kurang lebih 60-70 tahun loh adanya. Oh iya ya. Kalau di level lab sebenarnya sudah banyak yang mikirin artificial intelligence. Bagaimana supaya menciptakan mesin yang bisa berpikir. Itu sebenarnya sudah, kalau nonton Imitation Game, Alan Turing itu dianggap sebagai bapaknya AI pertama kali. Itu sebenarnya adalah berusaha decode pesan rahasia gitu. Tetapi kalau pakai manusia kelamaan. Jadi kalau pakai mesin mungkin processing speednya jadi lebih cepat. Nah, sebenarnya udah panjang sekali kan ya developmentnya. Tapi kok nggak maju-maju gitu. Dan majunya itu mulai 2020 ke atas. 5 tahun terakhir kurang lebih. Dan yang mendrive majunya itu adalah data. Data itu karena 4.0 itu digital. Hampir semua interaksi dengan customer sekarang terrecord secara otomatis. Kalau dulu harus dicatat manual. Orang datang ke showroom dicatat. Orang misalnya telepon, kalau orangnya disiplin dia catat tuh. Record teleponnya dan lain-lain. Kadang-kadang kececer-cecer yang record telepon sama record datang ke toko nggak dalam record yang sama. Jadi memang sulit sekali untuk mendevelop sebuah AI engine yang punya kemampuan untuk ngerti kondisi saat ini seperti apa kalau nggak punya datanya. Nah, dengan ada digital 5.0 itu sangat mungkin untuk terjadi. Nah, kita beruntung kita lebih cepat dari ChatGPT launching setahun sebelumnya. Jadi banyak orang-orang teknologi sendiri bilang buku ini tuh ahead of time. Memang menulis buku seri ini itu tantangannya itu. Bukunya ditulis biasanya 12 bulan sebelum terbit. Dan harus bisa booming ketika waktunya terbit. Jadi nebaknya setahun sebelumnya. Cenayang ya. Nebak ketika belum terjadi apa-apa yang signifikan gitu sebenarnya. Dan itu munculnya pas pandemi. Ya, kita nulisnya pas pandemi 2020, terbitnya pandemi tahun kedua 2021. Dan ketika itu memang somehow AI itu lagi gencar-gencarnya karena mungkin orang butuh companion ya karena di rumah terus dan seterusnya. Jadi banyak brainstorming yang terjadi pakai ChatGPT dan pakai platform-platform lain. Akhirnya boomingnya jadi sangat cepat, terakselerasi karena tidak sengaja karena pandemi. Nah, ketika pandemi selesai, ya itu tantangan terbesarnya adalah gimana ya kita bawa senangnya dunia digital yang kita rasakan ke dunia nyata. Karena dunia digital 100% itu kita sudah memutuskan dengan pandemi dan lockdown dan lain-lain, kita nggak suka. Ya. Kita akhirnya tuh dikasih vision kalau dunia itu 100% digital tuh kayak begini loh. Kamu kerja online, sekolah online, konser online. Kan nggak seneng semua kan, pada nggak happy semua nih. Jadi ternyata memang visi yang dikasih zaman pandemi itu mengingatkan market bahwa ini bukan end game-nya yang kita mau. Marketing tuh end game-nya bukan 100% digital loh. Karena kita akan suffer kalau digital.
Jadi sekarang tantangannya adalah gimana supaya ada elemen fisiknya, tapi digital, everything we love about digital itu tetap kita preserve, kita jaga. Nah, apa sih yang kita senang dengan digital itu? Nyaman, convenience, cepat, ya, praktis. Tapi human interactionnya kan missing. Jadi kita pengen ada human interaction, tapi at the same time juga kita pengen ada kenyamanan digital itu. Nah, itulah akhirnya muncul 6.0. 6.0 itu sama seperti 5.0 to build on 4.0, dia tuh di-enable oleh era digitalnya 4.0. 6.0 itu juga di-enable oleh AI. Kalau nggak ada AI, 6-nya nggak mungkin terjadi. Jadi sebenarnya 6.0 itu adalah membawa experience digital ke ranah-ranah fisik, ke dalam toko, ke dalam... Karena sebenarnya inspirasinya dari Gen Z. Saya observasi Gen Z itu nonton konser, dia live di IG, mereka ngobrol di kafe tapi sambil main HP. Jadi memang nggak melihat ada batasan antara online dan offline world. Di dunia fisik tetap ingin ada interaksi digital. Makanya orang marketing itu harus membawa digital experience ke dalam physical channel. Kalau saat ini masih dipisah, timnya beda, tim digital beda, tim konvensional beda, ya itu akan masalah tentunya, karena marketnya sendiri sudah nggak ngelihat ada bedanya. Iya, udah menyatu. Sudah nyatu. Dan itu 6.0. Itu 6.0. Mas mau nanya dong, sebenarnya mungkin saya cerita sedikit ya. Jadi dalam memahami marketing 1.0 sampai 6.0 ini era berjalannya, saya tuh tadi sempat mikir gini, oh jangan-jangan ini tuh untuk 1.0 ya, terutama 1.0 and 2.0. Itu saya mikirnya, oh kalau 1.0 ini lebih ke arah dia bikin produk, bikin aja. Jadi bukan ke soal cara komunikasinya, tapi lebih kayak gue bikin apa ya yang belum ada, kayak bikin ini. Jadi mikirnya tuh cuman kayak produk fitur. Nah tapi kalau di 2.0 tuh lebih kayak, oh market maunya apa ya, market butuhnya apa ya. Jadi again bukan cara komunikasinya, tapi lebih kayak mulai melibatkan konsumen dalam pertimbangan-pertimbangan bisnis. Nah cuma saya ngerasa, aduh kayaknya pemahaman saya yang itu keliru deh. Nah yang mau saya tanyain ke Mas Iwan lebih kayak bukan soal pemahaman saya tadi, tapi lebih kayak apa sih salah kaprah yang mungkin sering disalahpahami orang-orang tentang konsep X.0 ini gitu. Ini tuh sebenarnya apa sih, kitab kah, kiblat kita harus ngelihat atau menentukan strategi marketing kah, atau referensi kah, atau apa sih sebenarnya kesalahpahaman yang sering terjadi ketika kita ngomongin soal marketing X.0? Iya. Jadi sebetulnya memang banyak yang berpikir bahwa ini tuh sebuah fase yang harus dikejar gitu. Padahal yang nggak mesti dikejar juga. Jadi ada yang bilang memang sudah waktunya Indonesia ke 5.0, kayaknya 4.0 aja masih belum gitu. Jadi kayak ini seakan-akan race, kejar-kejaran. Padahal sebenarnya nggak begitu juga. Ya, tentunya harus beradaptasi dengan yang memang dibutuhkan oleh perusahaan itu saat ini. Jadi memang kita bikin roadmap-nya, ini kayak peta jalan gitu. Tapi tidak ada urgensi untuk ke finish line itu dalam waktu cepat. Ya ngikutin aja dengan pace marketnya. Tapi kita tahu bahwa why kita harus, kapan waktunya kita harus ke next stage itu hanya bisa diketahui kalau kita paham why-nya. Ya, kenapa harus maju. Jadi kenapa 1 ke 2 itu wajib misalnya. Kalau produk itu tidak lagi bisa mendiferensiasi sebuah brand dibandingkan brand lain. Jadi kalau misalnya saya ketemu banyak UMKM yang jualan makanan gitu, kalau dia simply hanya ngomongin resep, resep itu terlalu aneh, jadinya juga orang nggak ada yang mau juga makan, saking dia mau differentnya, akhirnya jadi nggak ada yang ngerti ini konsepnya apa. Jadi kan nggak mungkin bisa hanya dengan taste dia mendiferensiasi diri. Ada limitnya pasti. Nah saat itulah dia harus move on ke stage berikutnya. Why-nya itu. Ternyata customer itu datang ke restoran tidak hanya buat produk loh. Dia juga butuh layanannya oke. Dia juga butuh suasananya oke. Dia butuh piringnya bagus supaya bisa difoto masuk Instagram. Jadi ada certain aspek yang memang tidak produk. Tapi butuh memahami apa yang dibutuhkan oleh customernya. Jadi maju tuh harusnya.
saya ngajarin UMKM tuh kalau mau maju, ya itu alasannya. Kalau masih bisa mendiferensiasi dari sisi produk, lanjutin aja, kenapa harus move on ke next phase gitu. Nggak perlu juga sebetulnya, karena ada loh yang memang perusahaan yang memang saking uniknya dia nggak punya kompetitor, ya nggak perlu memahami customernya. Ya tentunya produk itu nggak akan bisa besar, ya kecil-kecil aja, makanya kompetitor juga nggak tertarik ya. Banyak UMKM misalnya di craft dan lain-lain itu ya unik aja, nggak ada kompetitor yang mau masuk juga ke sektor itu, bikin produk yang mirip juga nggak ada yang mau. Kecil aja niche gitu pasarnya. Tapi begitu udah mau besar, kompetitor pasti masuk dan harus diferensiasi otomatis. Jadi harus nyari sesuatu yang lain. Nah, kalau mau masuk ke 3.0, wah sudah nggak bisa lagi nih produk, mungkin harus ada sesuatu yang sifatnya sustainability, yang sifatnya social impact, ya silakan maju ke sana. Nah, kalau kita bicara sekarang pindah ke yang 4, 5, 6 nih yang digital. Saya sekarang nyaman udah jualan di Shopee, Tokopedia, di platform-platform e-commerce, marketplace. Silakan aja continue. Tapi yang saya temukan banyak, misalnya UMKM yang bermain di marketplace, ROAS-nya makin lama makin kecil. Karena mereka care so much about itu, maka akhirnya jadi panik sendiri. Kok ROAS-nya makin lama makin kecil ya, makin nurun ya. Kok jualan makin lama makin sulit katanya gitu. Nah, itu berarti ada something missing yang mereka belum pikirkan. Mungkin saja produk itu udah jadi generik. Kompetitornya terlalu banyak. Mungkin butuh personalisasi. Personalisasi itu pasti ranahnya AI. Mungkin dia perlu move on ke next stage. Kalau sudah stuck di satu aspek, mungkin dia need to move on to certain aspek yang berikutnya. Kan enak kalau ada peta jalannya. Kalau saya udah mentok nih, ini gang buntu, ada jalan lain loh, ini lanjutan. Jadi kita memang bikinin roadmap yang cukup lebar dan cukup panjang untuk dieksplor. Jadi seakan-akan seperti pilihan-pilihan yang boleh diambil. Dan kalau dilihat dari tadi saya jelasin 4 ke 5 ke 6, kan sebenarnya fase itu build on previous phase. Dan previous phase itu sebenarnya enablernya. Berarti kalau saya mau ke 5.0, saya harus build dulu 4.0 capability-nya. Artinya kalau saya nggak punya data, ya jangan ngomongin AI. Gitu. Kan ya AI-nya nggak akan smart pada akhirnya. Build dulu interaksi sama customer-nya dengan digital interaction sehingga data itu tercapture. Pada akhirnya bisa diolah nantinya. Gitu. Tapi ini Mas, jadi penasaran nih gini sih. Tadi kan Mas Iwan barusan bilang kalau kita nggak ngumpulin data, ya udah nggak usah mikirin AI. Cuma kan ini multi perception ya. Maksudku kita nggak pengen nge-build AI kita sendiri, tapi kan kita mungkin harus, maksudnya dalam pengerjaan kita ya, kan udah ada tuh sekarang orang yang bikin iklan kan pakai AI ya, layanan AI. Nah artinya kan kita nggak mensuplai data kita sendiri, tapi kita manfaatin tools AI. Nah praktik-praktik kecil seperti itu apakah bisa disebut juga sebagai oh iya kita udah move to 5.0 nih gitu. Karena kita udah iklan kita semuanya udah gak pakai model asli, tapi kita udah pakai tools misalnya. Itu pemahaman yang seperti apa sih? Tepat gak sih? Kayak penasaran aja gitu mengintegrasikan pemahaman ini ke dunia penerapannya gitu. Jadi kalau alirannya Pak Hermawan itu kan diferensiasi. Harus selalu berpikir bahwa mau di era manapun kita harus create differentiation. Harus beda. Diferensiasi itu supaya kompetitif aja, supaya kalau ada sama pesaing, customer itu memilih kita ketimbang orang lain gitu, karena kita beda. Nah, sebenarnya semua yang kita lakukan itu baik di 4, 5, 6 itu harus different aja dibandingkan orang lain. Jadi misalnya sama-sama pakai ChatGPT, promnya sama karena belajar mungkin dari guru yang sama, promnya sama, minta bikinin hal yang sama, ya jadinya sama. Padahal data yang kita butuhkan itu adalah uniquely punya kita, yang kompetitor nggak punya. Jadi kalau kita nge-prompt, kita upload dulu file itu misalnya, maka ChatGPT punya konteks yang berbeda dengan konteksnya orang lain.
kita sama-sama pakai tools free yang sama, bisa generating different kreatif, bisa generating different campaign, tergantung dari konteks punya kita sendiri. Oke. Itu sih kayak yang saya cari-cari ya. Jadi diferensiasi itu ya poinnya, bahwa kita di era manapun kuncinya adalah to be different Yeah. from our competitors. Oke, Mas, nextnya dong, ini kan 4, 5, 6. Yeah. Nextnya ada lagi nggak nih atau udah mentok lagi di 6 nih? Kita roadmapnya bikin sampai 8 rencananya. Oh gitu, nggak sampai 9 sekalian biar 3. Sebenarnya Pak Hermawan tuh punya mimpi karena beliau itu 80 tahun soon. 8.0 itu di ulang tahun ke-80, jadi pas 80 gitu. Oh wow. Mimpinya gitu ya. Ya mana tahu Pak Hermawan sampai 90 kan ya. Jadi mungkin ada 9.0. We never know gitu. Sehat-sehat Pak. Kita lihat bahwa marketing itu pasti tidak ada endpoint-nya karena dia akan dinamis terus kan ya. Yang kita harus hati-hati adalah apakah sudah waktunya geser atau tidak. Kita nggak mau tanpa reason untuk bikin installment berikutnya, karena banyak kritik yang seperti itu sebenarnya. Jangan-jangan nih cuma mau jualan buku jadi bikin bikin next aja installment gitu ya. padahal sebenarnya ya nggak ada bedanya gitu. Tapi ternyata ada urgent needs untuk yang 7.0 ini terbit. Oke. Ada urgent needs. Oke. Jadi sudah kita bahas beberapa ya. Pertama tadi bahwa short term minded, marketnya itu mikirin result terus. Oh itu ada tuh? Ada, itu salah Oke. satu reasonnya sebetulnya. Terlalu technical marketing itu. Marketing itu jadi mengandalkan tools. Semuanya tools centric sehingga orang marketing itu kadang-kadang nggak punya sensitivitas terhadap marketnya karena membaca segala sesuatu hanya dari dashboard. Nggak pernah turun lagi ke lapangan. Dia cuma menyimpulkan marketnya seperti apa hanya lihat dari audience targeting. Hanya ngelihat dari engagement. Oh kalau market saya kasih konten ini, dia akan respon. Jadi hanya ngebacanya dari data. Sounds too technical, ya kan ya. Padahal saya selalu bilang kalau orang marketing itu harus ada di pasar supaya bisa feel the pulse of the market gitu. Jadi bisa lihat apa yang terjadi beneran di pasar itu seperti apa. Nah akhirnya 7.0 itu memang mengingatkan kembali bahwa kita harus kembali ke human centricity, tidak terlalu terbawa oleh technical tools dan tidak rely heavily on AI, karena AI itu punya certain risk atau certain dangers gitu. Oke. Mas, berarti 7.0 udah sampai mana nih prosesnya nih? Dikit lagi. Sudah selesai sebetulnya. Oh, udah selesai berarti. Jadi manuskrip atau teksnya sudah selesai, naskahnya. Oke. Kita submit kurang lebih 2 bulan yang lalu. Oh, jadi tinggal tunggu aja nih ya isinya Karena ya. memang 12 bulan sebelum terbit harus sudah selesai. Jadi sudah selesai penulisan, sekarang lagi production. Production itu termasuk editing di dalamnya, ngedesain cover, nge-refine lagi subtitlenya cocok atau enggak, kira-kira bakal laku atau enggak. Timnya cukup serius, publisher kita udah pengalaman sekali, sehingga nanti akan terbit di bulan April tahun depan, 2026. Oke. Oh ini udah bisa di-spill ya, kirain tadi nanyanya takut-takut soalnya, jadi takutnya belum bisa di-spill. Di Amazon udah ada listingnya ternyata. Oh iya? Saya mau ngerahasia-rahasiain ternyata udah ada. Oke, udah. nanti dicek. 7 April katanya akan terbit. Oh, sampai tanggalnya? Sampai tanggalnya udah ada. Oke, kita bisa tungguin. Mas mau nanya dong Mas, tadi kan dibilang balik lagi ke konsep ini gitu ya, X.0. Sebelum kita maju ke tahap berikutnya, kita lihat kalau memang masih cukup, ya sudah gitu. Nah pertanyaanku 2 sih dari situ. Yang pertama, ini tuh bisa kayak ada mentoknya untuk industri tertentu gak sih? Contoh ya, udahlah kayaknya target market gue tuh Gen X atau atasnya Gen X apa sih? Baby boomers. Iya berarti ya. Mereka nggak akan main medsos atau mereka nggak akan ini. Ya udah, gue pakai cara-cara yang sebelumnya gue tahu aja, cukup kayaknya deh gitu. Itu kan artinya dia bisa berhenti untuk konteks dia, gitu ya. Nah itu pertanyaan pertama, apakah memang seperti itu memahaminya? Lalu yang kedua soal mungkinkah kita mundur, dan mundur itu yang terbaik. Misal
kayaknya capek ya, maksudnya menyuplai data, bias juga nih AI-nya, kayaknya nggak kemakan juga sama target. Ya udah kita fokus ke phase sebelumnya aja deh gitu. Mungkin emang harus di situ dulu gitu, atau malah sebelum kita capek-capek ngomongin sustainability atau value or something gitu ya, bagusin aja dulu produknya, misalnya gitu loh. Nah 2 pertanyaan itu sih, jadi kayak bagaimana sih konteks tertentu atau marketers perlu memahami bahwa ya memang ada ada sesuatu yang akan berbeda, nggak harus kita kejar di konteks kita sendiri gitu. Mungkin secara filosofisnya kalau saya kan mulainya dari why-nya selalu ya. Sebetulnya alasan kenapa bergerak ke 5, 6 dan seterusnya itu karena memang pasarnya berubah generasi, dan cara mereka menikmati informasi atau mencari informasi itu caranya beda. Bahkan kalau saya banyak ketemu klien atau brand yang bilang saya target marketnya baby boomers dan Gen X, masa saya harus ngelakuin marketing yang Gen Z. Nah saya selalu men-challenge mereka, saya bilang lihat deh di householdnya mereka atau di keluarga itu. Siapa sih sebenarnya yang bertugas mencari informasi di keluarga itu untuk pembelian keluarga? Biasanya baby boomers dan Gen X-nya aja udah gak nonton TV. Sudah tidak bisa langganan koran, susah banget nyari koran sekarang untuk langganan. Jadi gimana kita reach out ke mereka? Kita mau iklan di sosial media, mereka gak punya account-nya. Kalau Gen X mungkin masih punya ya. Kalau baby boomer jarang lah ada yang punya gitu. Caranya adalah lewat anak-anaknya atau younger member of the family yang nanti akan ngasih tahu. Jadi kalau keputusan-keputusan yang sifatnya misalnya traveling kemana, makan di mana, kita nih sekeluarga nanti kalau mau pakai personal care, sabun, sampo, brandnya apa, itu kadang-kadang diputuskan oleh the youngest in the family, anak paling mudanya. Bisa Gen Z, bahkan kadang-kadang Gen Alpha kalau keputusan mau makan di mana atau mau traveling kemana, itu anak kecil biasanya. Nah mereka itu dijangkau lewat sosial media. Kita akan ada modifikasi kecil lah bagaimana mentarget parentsnya through their kids gitu, atau through their younger generation. Akan ada modifikasi tentunya. Karena kita tahu bahwa yang bayar mungkin yang lebih senior, tapi decision makingnya itu sebenarnya sudah ada di tangan anak yang lebih muda. Gitu. Nah itu kadang-kadang kalau ngelihatnya dengan sudut pandang yang seperti itu jadi make sense untuk mentarget Gen Z. Tadinya banyak perusahaan menganggap Gen Z itu nggak punya uang, nggak punya duit, buat apa target Gen Z. Memang bukan duitnya yang kita target kok. bukan duitnya Gen Z tapi duit orang tuanya. Saya selalu bilang gitu. Jadi memang selalu ada manfaat untuk melihat generasi yang dominan saat itu seperti apa. Nah konteksnya selalu di setiap industri akan sama. Market kita siapa, how do we reach out to them. Nah caranya itu bisa direct bisa indirect. Kalau direct ada medianya, silahkan pakai aja, kan lebih gampang direct. Tapi kalau media itu udah putus, karena udah struggling semua kan konvensional media sekarang, medianya udah mulai turun dan berkurang, ya berarti harus ada jalan lain untuk menuju ke target itu. Tapi betul sekali memang harus ngerti targetnya siapa yang beli barang itu, siapa yang akan spend untuk that type of product. Nah dengan pendekatan seperti itu, ya sangat adaptif juga, mau pakai teknologi yang mana, mau mundur boleh, mau maju boleh, mau loncat aja langsung ke 6 juga boleh, nggak usah lewat 5 misalnya gitu. Silahkan aja, karena 6 itu sendiri kalau mau pakai AI-nya punya orang lain misalnya, ya loncat aja langsung ke 6. Nggak usah develop AI sendiri, nggak usah put resources di situ, langsung loncat aja ke yang 6 gitu. Sangat mungkin juga. Jadi mundur, maju, loncat, tergantung konteks marketnya siapa dan bagaimana kita mendiferensiasi dibandingkan orang lain gitu. Mas, aku mau nanya deh, kalau misalnya nih ya, berkaitan sama ini, kita kan menyimak perjalanan ini sedikit banyak, kita juga sekaligus menyimak perjalanan manusia ya. Ya nggak sih, dari yang dulu mungkin concern mereka lebih ke mana, terus marketing pada era itu seperti apa, nextnya apa. Konsep ini membantu kita memahami roadmap-nya, ya kan ya. Tapi konsep ini tidak akan mungkin lahir menurut saya kalau kita tidak memahami manusia.
Ya kan? Betul. Gimana Mas Iwan mau ngeramal Cenayang 7.0 apa kalau nggak paham dunianya seperti apa? Bener. Manusia seperti apa, perkembangan cara mereka berpikir seperti apa. Ya. Pertanyaan saya Mas, mana terus yang perlu disimak sama marketers? Mengikuti 1.0 sampai nanti 8.0 atau 9.0 untuk memahami manusia atau memahami manusia dulu? Untuk kemudian bisa memprediksi apa yang akan datang. Harus manusianya dulu pastinya. Oke. Ya. Cepet ya jawabnya, kirain mikir dulu. Saya banyak berdebat sama editor kalau di publisher ya, karena editor itu mau langsung chapter 1 itu langsung marketing 6.0 itu apa isinya gitu. Mau langsung itu dia. Mau langsung loncat ke what gitu. Iya. Okay. Dan itu sejak 4.0 karena memang kayaknya attention span audience menurut publisher kita itu menurun. Jadi mereka nggak bisa belajar dulu why-nya terus sustain attention sampai ke chapter yang bicara ini apa sebenarnya. Jadi mau langsung ke ini apa. Nanti why-nya belakangan lah. To the point gitu ya. To the point. Karena katanya ada yang udah kalau dia nggak interested dia akan drop di chapter 1. Nggak dibaca lagi bukunya. Terus nanti reviewnya akan buruk gitu. Oke. Padahal kita kan selalu mau bilang ini ada why-nya loh gitu. Debat dulu nih. Berdebat. Jadi saya ngakalinnya adalah tetap to the point di chapter 1. Tapi selalu di section-section awal di chapter 1 itu selalu saya selipin summary dari why-nya. Supaya jadi tetap why-nya akan selalu di depan. Win-win tuh ya sama publisher ya. Win-win sama publisher. Kalau nggak bisa terbit nanti kalau selalu berdebat. Jadi akan selalu menjelasin manusia itu bergeser ke arah mana, sehingga marketing harus menyesuaikan diri ke arah mana. Jadi arahnya begitu. Jadi memang super powernya orang marketing itu adalah memahami customernya. Kalau nggak bisa memahami customernya dan terlalu terfokus pada kita mau ngapain, kan roadmap itu kan dari sudut pandang company-nya kita mau ngapain, ya pasti akan salah jalan karena roadmap itu digambar sebetulnya dari kita ngebaca customer kita. Mas, aku pengen nanya deh. Sepenting apa sih memahami pattern dalam marketing gitu ya? Karena kalau yang aku dengar-dengar, marketing tuh sangat-sangat depends on many factors gitu ya. Maksudnya banyak sekali faktor. Tapi kalau yang aku tangkep nih dari ngobrol sama Mas Iwan dari tadi, somehow ini tuh ada patternnya deh. Ya kan, kayak penyakitnya sama, mirip gitu ya. Mungkin taktik-taktik kecilnya aja yang beda gitu ya. Sebenarnya gimana sih kalau menurut Mas Iwan sendiri ketika kita mau menjadi marketer yang lebih baik gitu ya, kita harus apa nih meningkatkan kreativitas kita ataukah belajar patternnya nanti juga akan. Tapi kalau belajar patternnya kan katanya obat yang di sini sembuh belum tentu di sana bisa sembuh juga. Mas Iwan gimana memandang itu? Iya. Kadang-kadang memang butuh perspektif yang lebih bersih gitu. Kenapa profesi konsultan itu ada? Karena ini bukan jualan consulting ya. Iya. Kenapa profesi konsultan itu ada? Karena seringkali kalau orang terlalu tenggelam dalam operation sehari-hari, dia nggak bisa ngelihat dari helikopter view-nya. Jadi pattern itu nggak kelihatan kalau kita ada di dalam jungle-nya. Kan cuma bisa dilihat dari atas pattern itu. Kalau kita terbang naik helikopter baru pattern-pattern yang di jungle itu baru kelihatan. Coba kita ada di dalam situ, nggak bisa. Saya pun juga kesulitan kalau running organisasi kita sendiri. Kadang-kadang kita blind spot semua, kita nggak bisa baca dengan clear gitu. Harus ada yang memang secara netral lihat dari atas. Nah, pattern itu dibacanya gimana sih? Sebetulnya bisa dari belajar dari industri lain yang sudah pernah mengalami, atau dari kalau kita bukan market leader ya belajar dari market leadernya, pasti dia udah mengalami duluan. Biasa brand paling besar itu duluan ngalamin masalah itu, sehingga bisa jadi rujukan, jadi referensi. Kalau memang kita yang market leadernya, terus kita nyontek siapa dong? Kita cari dari industri-industri sejenis. Masalah itu akan selalu muncul. Jadi misalnya saya nanganin perusahaan semen, mereka belajar dari FMCG.
Masa kita jualan sama toko bangunan yang katakanlah cuma 100.000 toko aja kita bingung, mereka jutaan warungnya. Kita cuma 100.000 aja kita bingung. Pasti ada cara untuk bisa memanage channel-channel ini dengan lebih efisien. Kalau mereka bisa jutaan warung, kita juga bisa 100.000 toko kita manage gitu. Kan banyak caranya sebetulnya. Kalau misalnya Sampo saja bisa mendiferensiasi diri padahal mungkin formulasinya mirip-mirip, masa kita perusahaan jasa yang punya banyak sekali sumber diferensiasi nggak bisa mikirin sumber diferensiasi? Masa kita nggak bisa emotional touch padahal kita jasa yang produk fisiknya aja nggak kelihatan gitu. Nah memang ada manfaatnya untuk bisa ngelihat berbagai industri dalam melihat pattern itu. Nah saya punya benefit karena saya banyak pengalaman di mana-mana, jadi pattern itu lebih clear kelihatannya. Karena contoh-contohnya sudah banyak, kasus-kasus yang lebih berat juga sudah bisa diselesaikan, ternyata ada solusinya. Jadi banyak hal yang bisa menjadi inspirasi untuk perusahaan. Untuk orang-orang yang ada di jungle-nya, mereka memang harus take a break untuk bisa punya waktu mikir. Kalau dari pengalaman saya sendiri, kalau saya lagi sibuk ngurusin urusan operasional, itu nggak bisa punya ide kreatif pasti. Nggak bisa mikir udah pasti, karena terus seret-seret sana sini, meeting ini itu, harus problem solving sesuatu yang short term. Padahal misalnya marketing mau dibawa kemana, marketplace mau dibawa kemana, itu ya nggak bisa dengan hanya berpikir operation short term. Harus ada waktu kita take a break, keluar dari itu, mungkin baca-baca, mungkin juga nggak ngapa-ngapain, sehingga ke-trigger some ideas. Patternnya nanti akan lebih clear dari sana kalau kita punya clarity di pemikiran kita. Mas Iwan, pengen nanya lagi deh nih, mungkin sebelum ke closing statement ya, pertanyaanku adalah sebenarnya kritik terbesar Mas Iwan di era marketing saat ini, kan tadi juga udah sempat dibahas ya apa yang akan ditulis atau apa yang akan kita baca di dalam Marketing 7.0. Tapi kalau sekarang nih boleh dibocorin kritik terbesarnya Mas Iwan terhadap dunia marketing atau terhadap marketer saat ini tuh apa sih? Atau mungkin bukan kritik terbesar deh, kayak apa yang mereka perlu sangat-sangat waspadai atau harus berhati-hati gitu, supaya ya apa ya, mungkin jangan sampai terjebak ke apa, jangan sampai salah apa gitu. Kita udah discuss sebetulnya tidak mulai dari why-nya. Jadi seringkali terlalu technical itu karena ya langsung loncat mau shortcut caranya gimana. Jadi langsung ke how. Jadi banyak sekolah-sekolahnya orang marketing zaman sekarang itu langsung ngajarin algoritma, technical aspect, how to increase ROAS misalnya. Jadi langsung loncat aja ke how-nya. Padahal itu kan bukan di tangan kita tuh. Platform itu gonta-ganti algoritma terus setiap saat. Jadi apa yang dipelajari sekarang 3 bulan lagi, 6 bulan lagi tidak jadi jaminan akan terus bisa kita manfaatkan. Padahal kalau kita tahu why-nya, kita bahkan mungkin bisa ahead of everyone else, ya, lebih dulu dari semua orang untuk bisa ngelihat arah industri ini ke arah mana. Dan nggak mudah memang kalau di level masih sangat awal karir di marketing ya untuk bisa berpikir sestrategis itu gitu. Tapi saya rasa nggak ada salahnya untuk dimulai dari sekarang. Oke, Mas, langsung ke closing statement kali ya, atau pertanyaan terakhir nih, kayaknya Mas Iwan ini sangat-sangat sibuk ya guys. Jadi nggak boleh lama-lama lagi nih, padahal masih pengen banyak nanya. Nanti ya Mas, nanti diundang lagi boleh nggak? Boleh. Oke, boleh ya. Di sini lagi ya. Boleh, kita welcome. Closing statement untuk hari ini deh mungkin, untuk menghadapi 7.0, untuk menghadapi AI, untuk, maksudnya bukan AI doang sih, tapi ya whatever the technology is that we will have in the future gitu ya, untuk menghadapi itu semua.
sekaligus untuk menjadi marketer yang apa ya nyebutnya? Marketer yang hybrid kali ya. Paham konvensionalnya, paham yang fundamentalnya sekaligus paham teknikalnya. Dan untuk menjadi marketer yang adaptif, agile, apa yang ingin Mas Iwan sampaikan selain understanding the why? Iya, iya. Kalau secara praktisnya ya, menurut saya harus membuka diri belajar. Ya, jadi memang tidak hanya sempit di ruang lingkup pekerjaan saat ini. Kadang-kadang kalau kita mulai karir di marketing itu sangat spesialisasi. Kita fokus pada satu pekerjaan yang memang tugas kita. Tapi banyak, bahkan tim saya sendiri itu menutup mata terhadap big picture-nya. Jadi misalnya ditugaskan kamu ngurusin bagian ini aja. Misalnya kamu social media spesialis, tugasnya bikin editorial plan. Udah cuma bikin itu aja. Bisnisnya lagi kayak apa, distribusinya, kan marketing itu luas sekali. Nggak cuma marketing communication, dan marketing communication nggak cuma social media. Jadi itu ada atasnya lagi, lebih banyak gitu. Kadang-kadang nggak terlalu mikirin itu. Atau mungkin kalau worst-nya adalah tidak punya akses untuk bisa belajar tentang itu. Padahal kalau mau meningkatkan karir, naik ke step berikutnya, harus bisa lebih generalis. Itu salah satu menurut saya aspek yang nanti membuat lebih holistik pemikirannya. Karena udah pernah mengerjakan multiple specialization, akhirnya nanti akan bisa kaya pemikirannya. Wow, luar biasa. Dan kalau boleh nambahin, ini AI kan udah bikin kita makin tergantung juga ya Mas. Jadi mungkin soal why tadi, soal keterbukaan mau belajar tadi, ya kita juga bisa jadi lebih apa ya, menghilangkan ketergantungan kita sama AI juga ya. Karena kita kan jadi nggak males mikir. Iya. Tuh, jangan males mikir. Mas Iwan, sekali lagi thank you so much udah berbagi. Dan ditunggu ya Mas Iwan buku dan episode berikutnya sama Mas Iwan. Dan buat kalian yang udah nonton guys, dari tadi thank you so much udah ngikutin obrolan gue sama Mas Iwan hari ini. Kalau mungkin ada part-part yang pengen diulang, silakan ulangin lagi, tonton dari awal kalau mau. Lalu jangan lupa mampir juga ke video marketing lainnya. Dan terakhir, don't forget to subscribe. Thank you. Bye-bye.